Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arsani Ramadhani dengan NPM G1F020041. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang BSC. Yang pertama ada pengertian dan tujuan BSC. Balance scorecard berasal dari dua sukata yaitu balance card, balance yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Pada awalnya, balance scorecard atau disingkat BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Dengan BSC, perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Dengan adanya BSC, sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan, agar kinerja lebih baik, lebih efektif, dan efisien. Dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Balance scorecard memberi perusahaan elemen yang dibutuhkan untuk berpindah dari paradigma selalu tentang finansial menuju model baru, yang mana hasil balance sheet scorecard menjadi titik awal untuk review, mempertanyakan, dan belajar tentang strategi yang dimiliki. Yang kedua ada tujuan BSD. Sistem BSC bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komparatif kepada para manajer dengan melengkapi ukuran finansial melalui metrik tambahan yang pengukuran kinerja di berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut adalah kepuasan pelanggan, inovasi produk, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi BSC. Yang pertama ada sebagai alat ukur perusahaan, apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kooperatif yang dimiliki oleh perusahaan. Ketiga, perusahaan panduan strategi untuk menjalankan bisnis. Keempat, ada alat analisis efektivitas strategi yang digunakan. Selanjutnya ada memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Selanjutnya, sebagai alat key performance indikator perusahaan. Terus sebagai feedback terhadap stakeholder perusahaan. Dan yang terakhir sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Sejarah PT MCA. Sejarahnya, PT MCA ini didirikan pada tanggal 26 Maret 2013. PT MCA Indonesia adalah perusahaan investasi asal Korea yang memulai kegiatan bisnis di Cilegon, Banten, Indonesia. Sejak saat itu, kami selalu berusaha untuk mengembangkan dalam mengikuti kebutuhan industri manufaktur secara profesional di Indonesia. Kami berfokus pada maintenance and reparation service, material supplier, dan kontraktor service. Sejak 2013, kami telah bekerja sama dengan Pasco ICT dalam hal penyediaan pekerjaan untuk kelanjutan proses industri Krakatau Pasco. Pembahasan pada kali ini membahas mengenai BSC, penentuan sasaran strategi dan KPI. Sasaran strategi untuk masing-masing perspektif balance scorecard telah dijabarkan dalam peta strategi perusahaan. Dari hasil peta strategi diperoleh 17 sasaran strategi untuk keseluruhan perspektif balance scorecard dan diperoleh 27 KPI yang menunjukkan ukuran pencapaian sasaran strategi perusahaan. Tabel 4, 5, 6, dan tabel 7 menunjukkan sasaran strategi dan KPI untuk masing-masing perspektif balance scorecard perusahaan. Bahasan tabelnya ada sasaran strategi meningkatkan shareholder value, KPI earning per share dengan ukuran RP per saham. Selanjutnya ada meningkatkan keuntungan dengan KPI laba dan net profit dengan ukuran yang laba rupiah dan net profit persen. Selanjutnya ada efisien biaya operasi dengan KPI rasio biaya operasi terhadap penjualan dan return on asset
dengan ukuran yang rasio operation terhadap penjualan rasio dan return of asset persen. Selanjutnya yang terakhir ada efisien modal kerja dengan KPI return on equity dengan ukuran persen. Selanjutnya tabel 5 sasaran strategi dan KPI prestasi pelanggan. Sasaran strateginya untuk meningkatkan jumlah pelanggan dengan KPI meningkatkan jumlah pelanggan dengan ukuran persen. Kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan dengan KPI indeks kepuasan pelanggan dengan ukuran indeks. Selanjutnya untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan KPI jumlah keluhan pelanggan dan waktu terhadap keluhan dengan ukuran numerik dan waktu hari. Selanjutnya ada menjalin kemitraan dengan pelanggan yang KPI-nya yaitu jumlah kegiatan sosial dengan pelanggan dan indeks kebutuhan dengan pelanggan. Dengan ukuran yang pertama dengan ada numerik dan yang kedua indeks. Selanjutnya yang terakhir meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan KPI indeks kepercayaan pelanggan dan dengan ukuran indeks. Kemudian ada tabel sasaran strategi dan KPI prestasi proses bisnis internal dengan adanya sasaran perawat dan pengolahan properti yang efektif dan efisien dengan KPI rasio biaya aktual dan budget dengan ukuran rasio. Dan selanjutnya ada penyediaan properti sesuai kebutuhan di persen permintaan properti yang terpenuhi, kemudian penambahan properti yang akan disewakan, dan persen gedung transisi dengan ukuran persen. Selanjutnya ada menyediakan properti yang indah, kuat, dan nyaman dengan KPI jumlah permintaan properti dengan ukuran numerik. Selanjutnya ada meningkatkan tenaga kerja yang kompetitif dengan KPI permintaan tenaga kerja dan jumlah keluhan tenaga kerja outsourcing dengan ukuran yang pertama persen dan yang kedua numerik. Tabel ketujuh ada sasaran strategi dan KPI perspektif pelajaran dan pertumbuhan. Yang sasaran strateginya meningkatkan produktivitas karyawan dengan KPI produktivitas karyawan dengan ukuran indeks. Terus meningkatkan keahlian dan kompetensi karyawan dengan KPI jumlah pelatihan karyawan dan tingkat keberhasilan pelatihan dengan ukuran numerik dan indeks. Selanjutnya meningkatkan kepuasan karyawan dengan KPI tingkat turnover karyawan dan indeks kepuasan karyawan dengan ukuran yang pertama persen dan kedua indeks. Dan yang terakhir mengembangkan iklim kerjasama dengan KPI saran karyawan per tahun dan lingkungan kerja kondusif dengan ukuran jumlah per tahun dan indeks. Selanjutnya, perhitungan bobot kepentingan setelah semua sasaran strategi dan KPI balance scorecard perusahaan ditetapkan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran terhadap bobot kepentingan balance scorecard tersebut. Ada 3 level yang dibandingkan di sini, yaitu yaitu level perspektif, level sasaran strategi, dan level KPI. Untuk menilai bobot kepentingan balance scorecard, perusahaan melibatkan para responden ahli perusahaan. Dari hasil pengelola kuesioner perbandingan berpasangan dapat diketahui. Pertama ada bobot perspektif balance scorecard. Bobot ini menunjukkan prioritas suatu perspektif jika dibandingkan dengan perspektif lainnya. Yang kedua ada bobot lokal sasaran strategi. Menunjukkan prioritas suatu sasaran strategi dengan sarana strategi lain yang masih berada dalam satu perspektif. Yang ketiga ada bobot global sarana strategi. Menunjukkan prioritas suatu sasaran strategi dibandingkan dengan sasaran strategi lain atau secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada bobot lokal KPI, menunjukkan prioritas suatu KPI dengan KPI lain yang masih berada dalam satu sasaran strategi. Kesimpulannya, yaitu dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap beberapa hal yang dapat disimpulkan diantaranya yaitu menerapkan strategi
atau visi misi perusahaan menghasilkan 17 sasaran strategi pada keempat perspektif balance scorecard dan 27 KPI yang digunakan untuk ukuran di dalam scorecard. Yang kedua, hasil pembuatan kepentingan diperoleh hasil bahwa dalam menjalankan usahanya, perusahaan lebih memfokuskan kepada perspektif pelanggan. Baru kemudian perspektif keuangan, perspektif bisnis internal, dan terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dan yang terakhir ada hasil perancangan dan pengukuran. Ini diperoleh berbagai rumusan inisiatif strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan di tahun ke depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.